Alhamdulillah. Oke, sip. Pakai WiFi kampus soalnya. Sip. Oke, gimana kabarnya rekan-rekan? Ini masih minggu pertama puasa ya, Ramadan ya. Belum seminggu kita puasa. Ini hari kelima kalau nggak salah. Kalian sudah masuk kuliah kembali di tanggal 23 ini ya. Welcome. Selamat datang kembali di perkuliahan semester baru ya rekan-rekan ya. Kayak kita baru ketemu deh. Di semester lalu kita nggak ketemu ya. Saya ngajar kelas B kalau nggak salah di semester 3. Nah, ini saya baru masuk di semester 4 kelas A. Sebelumnya di semester 2 nggak ketemu, semester 3 nggak ketemu. Paling kalau ketemu di semester 3 itu di kelas-kelas gabungan kali ya. Nah, jadi di kelas sendiri seperti ini kita belum pernah ketemu. Jadi setelah ini nanti kita kenalan dulu ya rekan-rekan ya. Oke, eh di semester genap 2526 ini kita ketemu di mata kuliah kepabeanan ya rekan-rekan ya. Jadi memang mata kuliah kita kepabeanan ini merupakan salah satu mata kuliah core ya, inti. Mata kuliah inti dari logistik yang outputnya nanti salah satunya adalah sertifikasi. Jadi sangat penting nih mata kuliah kepabeanan karena di akhir nantinya kalian akan menghadapi sertifikasi kepabeanan yang diklaim sebagai AAS-nya kalian, gitu ya. Jadi mari kita serius menjalani mata kuliah ini supaya nanti di akhir hasil sertifikasinya bisa bagus ya rekan-rekan. Nanti saya akan jelaskan dengan detail di RPS. Oke, kita kenalan dulu deh. Kalau yang belum kenal, nama saya Bu Jess ya, Jessica Olivia. Kalian cukup panggil Bu Jess. Eh, saya dosen LPI plus DB. Kadang-kadang ngajar DB juga, distribusi barang. Eh, ABT nggak pernah ngajar, apalagi AKAM gitu ya. Jadi kemungkinan cuma dua prodi tersebut. Nah, kita setelah semester ini mungkin akan sering ketemu ya, insya Allah rekan-rekan di semester-semester berikutnya. Karena memang saya ngajarnya itu cenderung di mata kuliah dari semester 3 ke atas gitu ya. Dulu pernah ngajar semester 2 tapi sekarang nggak dapat lagi. Dulu sempat ngajar pergudangan persediaan tapi udah nggak pernah nih beberapa semester belakangan ini. Nah, jadi kemungkinan di semester depan kita akan ketemu lagi insya Allah ya. Jadi jangan bosan ya rekan-rekan ya. Itu aja dosen LPI masih dikit ya rekan-rekan. Jadi kalian tidak akan bingung dengan dosennya yang banyak karena memang kita tidak banyak gitu ya. Itu aja. Saya, Bu Dian, Bu Ayu. Semester lalu ketemu siapa kalian? Bu Dian, Bu Erna ya? Iya, Ibu. Heeh, siapa lagi? Pak Fandi udah ketemu lah ya semester 2 ya. Itu ya rekan-rekan, Bu Mia, itu aja kita. Nah, eh di mata kuliah kepabeanan ini kita akan ketemu offline dan juga online ya rekan-rekan. Jadi di sesi teorinya kita akan online nih hari Senin, Senin pagi. Pas banget ya memulai minggu dengan kepabeanan. Lalu di hari Selasa berikutnya, jadi nggak ada jeda. Senin Selasa kita sesi kepabeanan. Selasanya kita sesi offline praktikum, gitu ya. Nah itu nanti kita akan ketemu secara offline. Kayaknya serentak deh semua kelas ya di sesi hari Selasa. Jadi kemungkinan di sesi hari Selasa bisa jadi ada sesi-sesi di mana kalian akan gabung kelas. Maksimal dua kelas sih ya. Jadi kan ada empat kelas nih semester 4 A sampai D. Jadi kelas A B gabung, kelas C D gabung jadi satu dengan dua dosen. Gitu ya. Nanti akan ada pembahasan-pembahasan soal di sesi-sesi praktikum, latihan-latihan soal di sesi praktikum. Itu ya rekan-rekan ya. Oke, perkenalan dari saya cukup dulu, nama aja ya. Kalau ada yang mau nanya nggak selain nama? Gak ada kan? Gak ada yang kepo kan? Nih muka-muka baru nih, saya belum pernah lihat nih. Kita kenalan dulu ya, giliran saya yang mengenal kalian. Karena kalau tak kenal maka kenalan. Supaya kenal. Oke, bentar.
Pertama, Rizka Uswatul Hasanah. Mana Rizka? Hadir Ibu. Oke, Rizka. Lalu Adinda Salsabila. Mana Adinda? Hadir Ibu. Hadir Ibu. Oke, Adinda. Maria Rika. Hadir, Bu. Oke, Maria. Di mana nih Maria? Oh, banyak kali tasnya tuh. Ha. Iya, Bu. Di rumah. Oke, Maria. Maulida Kinanti. Hadir Bu. Hadir, Maulida. Dira Diva Livia. Hadir Bu. Mana Dira? Saya Bu. Oh, nggak kelihatan. Oh, oke, Dira. Radzwa Akilah Irfan. Aduh, susah namanya. Oke. Manggilnya siapa nih? Radzwa. Oke. Raihana Zuliani. Hadir Bu. Mana Raihana? Saya Bu. Oke, Raihana. Terus Safety Samaratul Hadir Bu. Jannah. Oke, Safety. Fikri Kurniawan. Mana Fikri? Hadir, Bu. Oke, Fikri nggak kelihatan mukanya. Dari, nah, Fikri masih di kamar dia. Dina Regina. Hadir Bu. Oke, Dina. Kan Dina jelas tuh wajahnya. Mantap. Muhammad Nazril Ilham. Kok kayak Hadir, nama Bu. Ariel? Mana? Nazril Ilham. Iya, Bu. Kamu siapanya Ariel? Ini ngefans nih orang tuanya nih kayaknya sama Ariel nih. Manggilnya apa? Nazril. Bukan Ariel kan? Hadir, Bu. Oh, Gimana Ariel. nggak Oh, Bu? luar biasa mantap. Oke. Salsa Ramadhani Putri. Mana Salsa? Hadir Bu. Wah, kayaknya ada dua Salsa tadi. Oh, enggak ya? Oke. Mana Salsa? Belum lihat. Salsa mana? Hadir Bu. Oke, Salsa. Putia Ramadhani Malik. Hadir Bu. Putia. Oke. Princess Alexandra Aritonang. Wih, princess. Ada princess nih di kelas ini. Hadir Bu. Masya Allah. Oke, princess. Kamu manggilnya apa, princess? Iya Bu. Oke. Seneng lah kamu ya dipanggil princess terus ya. Bukan karena ini ya. Tapi memang namanya princess. Oke, princess. Raihan Fazrial. Hadir, Bu. Raihan, sip. Jelas. Waduh, ada yang namanya sama kayak saya nih. Jessica Octaviana. Hadir, Bu. Mana Jessica? Ya, manggilnya Jessica juga nih. Iya, Bu. Oke lah. Jangan salah ya. Az-Zahrah Kurota Yuni Setiawan. Mana? Hadir Bu. Manggilnya apa? Zahro. Oke. Ayu Andira Boru Sembiring. Mana Ayu? Hadir, Bu. Ayu ketua kelas ya? Iya, Bu. Oke, Ayu ya. Sip. Nabila Syakinah. Mana Nabila? Nggak hadir? Loh, mana nih Nabila Ayu? Ada kabar nggak? Belum ada info, Bu. Belum ada info ya. Oke. Miranda Rehulina Boru Sembiring. Oh, ada dua nih Boru Sembiring nih. Hadir Bu. Hadir. Oke, kok pakai topi? Di mana kamu? Lagi di kebun Bu. Walah. Oke, oke. Syada Yakutah Zahrani. Hadir Bu. Nggak kelihatan mukanya. Ah, Syada. Nah,
Naufal Reska Rusadi. Mana Saya, Bu. Naufal? Naufal, kok nggak kelihatan Naufal? Halo Naufal? Oh Saya, oke, Bu. sip. Oke. Aura Syafrilina. Hadir, Bu. Oke Aura. Edward Haditama Selagian. Hadir, Bu. Mana Edward? Oke, Tiananda Yehezkiel Manurung. Aduh, susah namanya Hadir, Mbak. Bu. Tia manggilnya atau Iya, Bu. Nanda? Iya, Bu. Iya, Oke, Bu. Tia. Neza Adia Syasa. Hadir, Bu. Mana? Oke, Neza. Muhammad Fikri Yusuf Lubis. Hadir, Bu. Mana Fikri? Sini, Bu. Oke. Fikri udah mandi belum Fikri? Udah, Bu. Pakai kaos, aduh. Ini walaupun perkuliahan online harus rapi ya rekan-rekan ya. Tetap aturannya no kaos. Kalau jeans saya nggak bisa lihat kalian pakai apa di bawah ya. Yang penting atasnya rapi. El Shaddai Anggraini Simanjuntak. Mana? Hadir, Bu. Manggilnya apa nih? Sadai, Bu. Panggilannya? Oh, Sadai. Oke. Sadai. Lalu terakhir Dini Anjani Manik. Mana Dini? Hadir, Bu. Dini hadir. Mana? Hadir, Bu. Belum muncul wajahmu Dini. Oh, oke. Sip. Berarti Nabila yang belum hadir ya. Oke deh. Kok kita cuma 2 sesi ya? Perasaan lebih deh. Kita sampai 11.10 kan ya di hari Senin di jadwal. Iya, Bu. Iya, tapi di SID-nya cuma 2 sesi. Nanti deh saya coba tanyakan ke KPS. Harusnya lebih nih. Distribusi kepabeanan. Oh, tapi benar ya. Teori 2 sesi, praktek 4 sesi. 6 sesi. Hmm. Tapi kalau di jadwal 4 sesi ya. Oke deh, ini agak nggak sinkron. Nanti saya tanyakan ya. Oke, ini saya save dulu. Oke, rekan-rekan, kita mulai. Pertama saya akan menyampaikan seperti biasa ya, rencana perkuliahan kita dalam bentuk RPS. Saya akan sampaikan dulu kita kuliah apa, bagaimana mekanisme perkuliahannya, kalian dinilai dengan apa, materinya apa saja, gitu ya. Nanti setelah itu baru kita sedikit pengenalan tentang kepabeanan secara teori. Oke, sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Oke. Nah, nama mata kuliah kita seperti yang saya bilang tadi ya, kepabeanan. Kepabeanan. Satu kata aja, tapi ini penuh makna ya, rekan-rekan. Kalian akan tahu nanti apa yang akan kalian pelajari dan seribet dan sedetail apa gitu ya yang akan kalian pelajari. Dan saya yakin kalian sudah pernah mendengar kata-kata ini ya, kepabeanan.
At least bea cukai pernah dengar nggak bea cukai? Masa anak logistik nggak pernah dengar? Pernah dengar nggak, Dina? Pernah, Ibu. Pernah lah pasti ya. Oke, mata kuliah ini SKS-nya cukup besar ya, rekan-rekan, 5 SKS. Jadi sangat-sangat mempengaruhi nilai kalian secara keseluruhan nanti di semester ini. IP kalian ya. Jadi hati-hati. Serius ya mengikuti ya, lagi-lagi nih saya bilang serius mengikuti mata kuliah ini karena memang SKS-nya cukup besar dan ini salah satu mata kuliah inti dari logistik. Karena nih mulai semester 4 ke atas tuh memang yang inti-inti tuh udah mulai berat ya, karena saya bukan menakut-nakuti tapi memang itu kenyataannya, kalian semakin semester bertambah harus semakin serius kuliahnya gitu ya. Di awal-awal tuh kan masih mata kuliah dasar. Nah, mulai semester 3 4 itu udah mulai mata kuliah yang lebih spesifik gitu ya, ke arah inti dari logistik perdagangan internasional. Salah satunya kepabeanan. Nah, ini mata kuliah wajib tapi nggak ada prasyarat, jadi kalian tidak perlu lulus dari mata kuliah apapun di semester sebelumnya untuk mengikuti mata kuliah kepabeanan, gitu ya. Itu untungnya. Kalau ada mata kuliah prasyarat, berarti kalian ketika mata kuliah prasyaratnya masih E, ya berarti belum boleh mengikuti mata kuliah kepabeanan. Jadi perbaiki dulu mata kuliah prasyaratnya, baru boleh ikut kepabeanan di semester berikutnya, gitu ya. Nah, dosen pengajar ada 4 orang ya semester ini rekan-rekan. Saya, Bu Ayu, Bu Mia, dan Bu Dwi Tiara. Keempat dosen ini didistribusikan ke masing-masing kelas. Jadi kalau kelas pagi masing-masing dapat 1 dosen ya. Ya enggak? Kalau nggak salah ya. Kelas malam baru ada tandeman nih, karena kelas malam kan cuma 3 orang ya, 3 kelas ya rekan-rekan. Jadi ada yang dosennya satu kelas berdua gitu. Nah, tapi kalau kelas pagi kita satu-satu dosennya. Cuman tadi ya, seperti yang saya sampaikan bahwa bisa jadi nanti ketika sesi offline ada kelas gabungan dan kalian akan diajar oleh 2 dosen dari kelas gabungan tersebut. Itu ya rekan-rekan. Ini email saya kalau kalian butuh eh, untuk mengirimkan sesuatu, bertanya, atau untuk surat menyurat secara formal ya rekan-rekan, silakan dikirim ke email ini. Kalau informal silakan lewat grup WhatsApp saja. Hindari japri kecuali memang untuk hal-hal yang tidak boleh diketahui di grup ya secara umum ya rekan-rekan. Tapi hindari japri kalau memang ini masalah mata kuliah. Jadi cukup kalian WA di grup saja biar semuanya tahu, semuanya dapat informasi. Saya juga balesnya enak, nggak ketumpuk WA kalian gitu ya rekan-rekan ya. Karena saya nggak mungkin nge-save nomor kalian satu-satu. Apalagi kalau kalian WA-nya tidak memperkenalkan diri dengan baik. Ini siapa? Ya kan tiba-tiba nanya. Wah, itu akan saya cuekin tuh nanti aja balasnya. Itu ya, jadi upayakan gunakan grup dengan maksimal untuk komunikasi. Oke. Nah, ini deskripsi mata kuliah kita. Jadi, mata kuliah ini sebenarnya ada hubungan erat dengan mata kuliah freight forwarding ya, rekan-rekan yang juga kalian dapat di semester ini. FF, pengiriman barang bahasa Indonesianya. Nah, di kepabeanan itu kita lebih fokus mempelajari regulasinya atau peraturannya berdasarkan undang-undang gitu ya. Peraturan kepabeanan berdasarkan undang-undang kepabeanan. Itu yang kita pelajari secara menyeluruh. Sedangkan mata kuliah FF atau pengiriman barang itu lebih ke penerapannya gitu ya, penerapan dari aturan yang ada di kepabeanan, undang-undang kepabeanan. Karena kan usernya kan si FF gitu ya, pengguna peraturan ini adalah si salah satunya pihak FF atau freight forwarder. Jadi sebenarnya tujuan dari mata kuliah ini adalah kami harapkan nantinya kalian bisa menjadi seorang ahli kepabeanan. Itu ya rekan-rekan ya. Makanya di akhir nanti ada sertifikasi. Sertifikasi ahli kepabeanan. Tapi ini bukan yang dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ya, nih BPPK ya. Biasanya kan yang menyelenggarakan sertifikasi ahli kepabeanan itu adalah
Kementerian Keuangan RI. Ini secara nasional dia sertifikasinya. Nah, harapan kami nanti kalian setelah lulus atau sebelum lulus juga bisa sih sebenarnya ya. Kalian bisa mengikuti sertifikasi ini secara mandiri karena sudah pernah mendapatkan mata kuliah kepabeanan gitu ya. Dan sudah pernah mengikuti sertifikasi like-nya, sertifikasi yang apa ya, menyerupai gitu ya. Sertifikasi yang menyerupai sertifikasi asli dari ahli kepabeanan yang diselenggarakan oleh Kemenkyu ini. Yang mana Bu? Itu nanti yang akan kalian hadapi di AAS gitu ya. Jadi sertifikasi di AAS nanti, asesmen akhir semester, itu adalah sertifikasi tenaga ahli kepabeanan yang junior gitu ya, atau ya menyerupai yang aslinya. Itu yang akan kalian hadapi nanti di akhir semester. Supaya kalian siap ketika sewaktu-waktu mau mengambil sertifikasi yang asli ini. Itu ya rekan-rekan ya. Kita tidak memfasilitasi untuk sertifikasi yang asli karena memang ini berbayar dan cukup mahal. 1 juta kalau nggak salah ya per sertifikasi. Dan itu memang terbatas ya rekan-rekan. Di tiap tahun hanya beberapa batch yang dibuka sama Kemenkyu untuk sertifikasi. Jadi kita nggak bisa nih memfasilitasi yang ini. Makanya kita buat yang versi like-nya atau versi menyerupainya. Itu ya rekan-rekan ya. Sebagai latihan lah buat kalian. Oke, lalu nantinya juga kami berharap setelah kalian belajar mata kuliah ini, ketika kalian bekerja di bidang yang terkait dengan kepabeanan, misal nih kalian bekerja di perusahaan FF, kalian bekerja di perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang yang kalian mengurusi ekspor impornya, kalian paham bagaimana menerapkan aturan-aturan kepabeanan di proses pengiriman barang ekspor impor tersebut. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi paham aturan sehingga bisa menerapkannya nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja. Karena memang kita nggak lepas nih dari aturan kalau udah urusan ekspor impor ya, atau pengiriman barang ya rekan-rekan, kita mau nggak mau harus ikutin aturan supaya lancar nih pengiriman barangnya dari titik awal ke titik tujuannya. Oke, apa aja sih yang akan dipelajari? Nah ini ya dari poin 1 sampai 10 rekan-rekan. Jadi kalian nantinya akan belajar terkait WCO dan HS Convention. Apa itu? Ada video yang sudah kami up di Learning, silakan nanti ditonton. Ini menjadi tugas pertama kalian di minggu ini ya. WCO nih. Terus nanti saya akan masuk ke Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai sedikit sebagai pembuka di hari ini. Kita lanjutkan besok gitu ya, karena memang materinya cukup banyak. Terus kalian juga akan belajar tata laksana ekspor dan impor, bagaimana cara memasukkan dan mengeluarkan barang pada transaksi impor atau ekspor, gitu ya. Kaitannya dengan aturan kepabeanan seperti apa. Lalu ada HS Code, sistem klasifikasi barang. Kalian akan mempelajari itu. Jadi ketika barang-barang itu mau dikirim, baik ekspor maupun impor, setiap barang itu punya kode, rekan-rekan, untuk dimasukkan ke dokumen kepabeanan gitu ya, dilaporkan ke bea cukai. Nah, kode tersebut kita akan belajar di sistem klasifikasi barang dan ini cukup cukup ya saya katakan aja ya secara secara apa namanya? Secara jujur bahwa materi dari 45 sih ya terutama ya. Ini adalah 2 materi yang akan masuk ke sertifikasi, tapi tidak hanya di teorinya tapi juga masuk ke soal-soal esai. Itu ya nih, sistem klasifikasi barang dan sistem nilai pabean. Jadi kalian nanti harus mengklasifikasikan barang-barang tertentu tuh kodenya apa. Itu ya. Kalian harus mendefine gitu ya. Ini kodenya apa sih? Karena salah kode nanti harus diperbaiki. Barangnya nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa keluar. Gitu ya rekan-rekan ya. Terus kalian juga harus bisa menghitung nilai pabean.
ini berapa sih nilai barangnya, nanti bea masuknya berapa, bea keluarnya berapa, kena pajak nggak gitu ya, pajak yang dikenakan pajak apa, apakah cuman PPN, apakah PPNBM juga kena, atau kena PPh 22 juga. Nah, itu nanti kita akan pelajari di sistem nilai pabean. Mostly ini adalah hitung-hitungan gitu ya, yang poin nomor 5. Tapi nanti kalian juga menyinggung ini kalau nggak salah di mata kuliah perdagangan internasional. Udah pernah nggak sih di semester sebelumnya? Sudah Ibu, di hukum perdagangan. Udah ya? Nah, hukum perdagangan. Siapa yang ngajar? Bu Nila. Bu Nila. Udah sempat mengenal nilai pabean kan di situ kan? Udah atau belum? Cara ngitung PPh PPN udah diajarin Ibu. Oke, sip. Berarti nanti udah familiar ya ketika kita belajar sistem nilai pabean. Lalu ada lagi fasilitas kepabeanan. Jadi negara itu memberikan beberapa fasilitas ya rekan-rekan terkait dengan kepabeanan yang bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu, di mana ini memudahkan pihak-pihak tertentu dalam proses pemasukan maupun pengeluaran barangnya. Nanti kita akan bahas fasilitas apa saja sih yang diberikan, apa syaratnya untuk mendapatkan fasilitas ini. Pasti ada syarat ya. Yang namanya fasilitas kan nggak cuma-cuma ya rekan-rekan diberikan oleh negara. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu prosedur pembayaran, pengembalian, dan penagihan terkait dengan kewajiban kepabeanannya, yaitu tadi misalnya pembayaran bea masuk, bea keluar, itu ada prosedurnya, gitu ya. Gimana cara bayarnya, gimana kalau misalnya ada pengembalian dan penagihan, itu semua tertuang dalam Undang-Undang Kepabeanan. Lalu keberatan dan banding. Nah, pihak-pihak tertentu boleh mengajukan keberatan dan banding terkait dengan keputusan kepabeanan yang dikeluarkan oleh bea cukai, gitu ya rekan-rekan. Misal nih kita disuruh bayar bea masuk 40% dari transaksi ekspor atau impor tersebut. Nah, kita keberatan dengan keputusan bea cukai tersebut. Kita boleh mengajukan keberatan dan banding. Nah, ini ada ketentuannya. Nanti kita pelajari. Lalu ada juga yang namanya peraturan terkait lartas. Pernah dengar lartas nggak? Larangan pembatasan. Jadi nggak semua barang boleh masuk dan keluar dari negara kita gitu ya, wilayah NKRI. Jadi ada larangan dan pembatasan untuk barang-barang tertentu berdasarkan aturan kementerian-kementerian tertentu gitu ya. Berdasarkan aturan bea cukai sendiri. Nah, itu banyak tuh ya barang-barang yang dilarang dan dibatasi. Nanti kita akan belajar. Dan bagaimana implikasinya ke bea masuk atau bea keluar yang harus dibayarkan oleh si pihak tersebut, importir atau eksportir tersebut. Nah, ini nanti kita akan bahas. Lalu ada juga sanksi administrasi kepabeanan. Yang namanya aturan ketika dilanggar pasti ada sanksinya ya, rekan-rekan ya. Nanti kita akan bahas juga gimana nih sanksi-sanksi yang dikenakan dari pelanggar-pelanggar ini, apa aja jenis sanksinya, gimana cara ngitungnya, apa case-case yang menyebabkan si pihak tersebut dikenakan sanksi administrasi kepabeanan. Ini nanti kita akan pelajari juga. Terakhir, sebagai tambahan di poin 10 kita akan mempelajari sistem aplikasi komputer pendukung untuk mengurus kepabeanan. Pernah dengar CEISA nggak? Aplikasi CEISA. CEISA 4.0, nggak tahu sekarang udah 5.0 belum ya? Dengar-dengar udah mau ada edisi terbaru dari pengembangan CEISA. Jadi CEISA ini adalah aplikasi untuk mengurus dokumen-dokumen kepabeanan, mengurus izin kepabeanan yang dikeluarkan oleh Bea Cukai ya rekan-rekan ya. Jadi itu sistemnya atau aplikasinya Bea Cukai digunakan oleh para pihak yang terkait dalam transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kepabeanan. Tadilah pasti ya importir dan atau eksportir tadi. Baik itu yang dia mengurus sendiri dokumen kepabeanannya atau diwakili oleh FF gitu, freight forwarder.
Nah, mereka mengajukan pemberitahuan izin untuk ekspor ataupun impor barang itu melalui aplikasi CESA. Itu ya. Nanti kita di akhir akan belajar sedikit tentang aplikasi ini. Nanti akan ada kuliah tamu di sini di mana kita mendatangkan dosen tamu dari FF maupun Bea Cukai, itu ya rekan-rekan ya, untuk memperlihatkan ke kalian gimana sih sebenarnya penggunaan CESA untuk pengurusan dokumen-dokumen kepabeanan, gitu ya. Biasanya juga di FF diundang dosen tamu untuk CESA, penggunaan CESA. Karena kan di FF juga terkait ini ya rekan-rekannya. Ketika FF mengurus dokumen kepabeanan, pasti mereka akan berhubungan dengan yang namanya CESA. Nah, kalau di semester sebelumnya kayaknya di FF yang ada dosen tamu ngundang pihak FF untuk mendemonstrasikan penggunaan CESA gitu ya. Tapi rencana kami dosen-dosen di kepabeanan kita juga akan mengundang dari pihak FF maupun Bea Cukai untuk mendemonstrasikan ini supaya kalian lebih mantap lagi nih terkait dengan CESA. Karena nanti kalau kerja di FF, kalian pasti akan pakai aplikasi ini gitu ya. Sistem ini akan kalian gunakan untuk menginput semua dokumen kepabeanan. Jadi harus setidaknya tahu gimana cara menggunakannya. Itu ya. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah kita rekan-rekan. Jadi di akhir semester nantinya kami berharap kalian mampu menangani prosedur kepabeanan untuk mendukung kegiatan logistik perdagangan internasional. Itu ya. Jadi upayakan semuanya nanti bisa mencapai capaian pembelajaran kita. Oke, ini detail SO, silakan nanti dibaca ya. Nah, ini peta kompetensi mata kuliah. Jadi, apa yang tadi saya jelaskan dari poin 1 sampai 10 ada di sini. Secara bertahap untuk mencapai capaian pembelajaran, kalian harus belajar dari poin 1 sampai 10 tadi. Itu ya, rekan-rekan ya. Terus, nah ini rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Di tiap pertemuan sudah ada bahan kajian atau pokok bahasan apa yang akan kita pelajari. Ini pertemuan ya, bukan minggu ya rekan-rekan. Jadi kalau 1 minggu kita 2 kali ketemu ya berarti pertemuan 1 dan 2 itu di minggu pertama gitu ya. Cara bacanya gitu. Nah, memang untuk pertemuan 1-2 kita membahas yang tadi tuh WCO dan UU. Sebenarnya banyak ya di undang-undang yang akan kita bahas, tapi karena memang pembukaan setelah undang-undang nanti kita akan membahas satu persatu dari tiap pasal secara lebih detail di bawahnya gitu ya. Makanya pembahasan pengenalan UU itu tidak terlalu panjang durasinya ya rekan-rekannya di minggu pertama saja. Karena nanti nextnya kita akan bahas secara detail di materi-materi berikutnya. Nih ya, silakan dibaca ya rekan-rekan. Jadi nggak ada lagi alasan tiap pertemuan nggak tahu mau belajar apa. Karena sudah dijelaskan, dituliskan di RPS gitu ya, dan bisa kalian lihat. Oh, hari ini pertemuan kali ini kita akan belajar materi apa. Nggak perlu nanti dosennya mengingatkan. Minggu depan kita belajar materi A ya, B, C. Udah kuliah ya. Itu bukan eh cara belajar anak kuliahan lagi tuh kalau nungguin informasi dari dosennya. Itu mah anak SD ya, yang gurunya ngasih tahu besok bawa buku apa, belajar apa, ya enggak? Nah, atau TK malahan. Nah, kalau kalian kan harusnya sudah bisa mandiri ya belajarnya. Silakan dilihat, dicek, dipersiapkan. Kalau sudah ada materi yang di-up sama dosennya di learning, dibaca dulu sebelum pertemuannya dimulai. Sehingga kalian nggak kosong ketemu dosen. Gitu ya, kan-rekan. Oke, nah ini nanti AAS-nya kita sertifikasi kepabeanan bersama ATAK. Nanti kita akan kolaborasi dengan ATAK. ATAK tuh apa sih, Bu? Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan Batam. Ada tuh ya. Jadi nanti kita bekerja sama dengan ATAK untuk melaksanakan sertifikasi kepabeanan ini.
Mereka biasanya ngisi sebagai pemateri pembekalan, terus bisa jadi juga mereka nyumbang soal gitu ya rekan-rekan ya, tapi yang rutin mereka biasanya ngajar di menyampaikan materi-materi pembekalan sebelum kalian sertifikasi. Itu dari pihak ATAK. Untuk UTS-nya atau ATS-nya nanti ujian teori seperti biasa lewat learning. Mostly multiple choice. Bisa jadi ada esainya, nanti kita lihat gitu ya, tapi biasanya multiple choice di ATS. Karena nanti kalau esai akan kalian hadapi di AAS gitu ya esainya. Jadi anggap aja ATS itu sebagai latihan tryout untuk AAS-nya. Nah, berita berikutnya yang saya rasa kalian akan senang mendengarnya bahwa mata kuliah kita tidak ikut dalam salah satu mata kuliah PBL. Jadi kita konvensional. Itu ya. Jadi tidak ada tugas PBL di mata kuliah ini. Kalian benar-benar fokus mempersiapkan sertifikasi gitu ya, karena sertifikasi saja sudah cukup berat, kalau ditambah juga dengan PBL akan lebih berat lagi buat kalian gitu ya. Nanti dampaknya adalah ke sertifikasi, karena di semester sebelumnya biasanya kita join PBL dengan FF gitu, freight forwarding atau pengiriman barang tadi ya. Tapi setelah kita evaluasi, sepertinya hasilnya jadi tidak maksimal di sertifikasi karena ada PBL tadi gitu ya. Kalian terpecah nih, jadi fokusnya terpecah dua antara mengerjakan PBL dengan persiapan sertifikasi, sehingga sertifikasinya jadi kurang maksimal hasilnya. Ya, maka di mulai semester ini kami memutuskan untuk tidak ikut dalam kegiatan PBL gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kalian fokus di latihan soal, nantinya di mata kuliah ini kita akan banyak latihan soal karena memang sertifikasinya itu mengerjakan soal gitu ya. Soal-soal multiple choice dan soal-soal tadi esai yang saya bilang, esai yang menghitung nilai pabean, esai yang menentukan kode barang gitu ya, sistem klasifikasi barang. Jadi kalian fokus latihan-latihan soal, memahami undang-undang kepabeanan secara menyeluruh supaya kalian bisa menjawab soal-soal nanti di sertifikasi. Itu ya rekan-rekan. Nah, metode evaluasinya seperti apa? Tetap ya, kita ada tugas individu maupun tugas kelompok untuk mendukung pemahaman kalian terhadap teori yang diajarkan, itu ya rekan-rekan ya. Nih, jadi tapi tugasnya nggak tugas besar ya, nanti akan dihindari tugas besar. Pokoknya tugas-tugas yang akan kami berikan, tugas-tugas yang akan membantu kalian memahami teori, gitu ya rekan-rekan ya. Bukan bukan tugas besar kayak case study, enggak ya, karena itu mengarahnya nanti malah ke PBL. Nah, nanti kalian malah makin berat gitu. Terus setiap ada tugas, rekan-rekan tolong diupload ke learning sesuai dengan tempat pengumpulannya masing-masing. Dan biasanya kalau tugasnya tugas kelompok, yang upload tetap masing-masing individu. Sehingga tiap individu bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, tidak menyerahkan ke satu orang saja gitu ya untuk mengumpulkan. Karena banyak kejadian kalau diserahkan ke satu orang nanti ada kendala sama satu orang ini, ya ujung-ujungnya jadi nggak ngumpul padahal sudah ngerjain gitu ya. Jadi tetap nanti penilaiannya dari pengumpulan individu walaupun pengerjaannya secara tim atau kelompok. Terus nanti satu tim atau kelompok terdiri dari 5-7 orang dan ini ditentukan oleh dosen. Semester lalu kalian sudah dibebaskan menentukan kelompok sendiri, ya nggak? Ya kan? Semester lalu bebas, semester ini gantian, dosen yang nentuin. Nah, nanti dalam minggu ini insya Allah sudah rilis ya, ditunggu aja rekan-rekan. Pembagian kelompok untuk tiap semester nanti akan kita infokan di learning. Jadi tidak ada protes, silakan digunakan pembagian kelompok yang sudah diberikan oleh dosen. Itu ya. Terus bentuk evaluasinya ya karena ada tugas, pasti dari penyelesaian tugas ya rekan-rekan.
Terus ada kuis, tentu nantinya ada kuis, baik itu kuis besar maupun mini kuis ya. Besok rencana ada mini kuis setelah sesi offline ya rekan-rekan. Dari teori yang sudah kalian pelajari di pertemuan awal, nanti ada mini kuisnya untuk ngetes nih paham nggak nih gitu ya. Terus ATS, AAS tentu saja keaktifan dan kehadiran juga kami nilai ya di setiap pertemuan ya rekan-rekan, dan ini sifatnya individu. Kelompok juga sebenarnya ada nanti penilaian keaktifan kelompok ya, tapi ujung-ujungnya nanti pengaruh yang paling besar adalah ke nilai individu kalian masing-masing terkait dengan keaktifan dan kehadiran. Jadi tolong tidak disepelekan nih poin yang C. Nah, gimana nanti nilai akhir kalian dihitung oleh dosen? Ini ya, persentase. Maaf, bentar. Ini persentase untuk perhitungan nilai akhirnya kalian nanti di akhir semester ya rekan-rekan. Karena tadi saya bilang, fokus utama kita, output utama kita dari mata kuliah ini adalah sertifikasi pada saat AAS nanti, maka bobot tertinggi adalah sertifikasi. 35% dari nilai kalian itu diambil dari hasil sertifikasi AAS. Jadi kalau sertifikasi kalian rendah nilainya, nah sangat mempengaruhi nilai akhir kalian. Jadi tolong dipersiapkan baik-baik ya rekan-rekan ya. Kuis cukup besar juga 20%, tugas individu maupun kelompok nanti 15%, ATS 20%, dan sisanya keaktifan dan kedisiplinan 10%. Pas nggak nih 100%? 35, pas ya harusnya ya. Nah, jadi nanti di akhir semester jangan ada lagi yang bertanya-tanya kenapa nilai saya segitu, Bu. Bu, ini nih kata-kata protes nilai yang sering muncul nih ya. Assalamualaikum Ibu, saya Dina Regina. Izin Bu, saya ingin menanyakan terkait nilai saya kok A minus ya Bu. Berdasarkan effort yang sudah saya lakukan di mata kuliah ini, saya rasa saya pantas mendapatkan nilai A plus Bu. Ada tuh yang WA-nya seperti itu, apa nggak kesel? Kalau jadi dosen kesel nggak baca kayak gitu? Jadi sekali lagi ya rekan-rekan ya, sebenarnya kalian tuh udah bisa mengira-ngira nilai kalian berapa dari awal perkuliahan sampai perkuliahan berjalan sampai akhir gitu ya. Ini saya ngumpul tugas rajin nggak sih? Bener nggak sih tugas yang saya kumpulin atau sembarang? Kadang tuh kalian mentang-mentang tugas itu tidak langsung real time dicek sama dosennya ya. Tugas kumpul, udah nanti diceknya di akhir semester atau di pertengahan semester sama dosennya. Misal tugas-tugas yang tidak perlu dibahas ya rekan-rekan ya. Tugas-tugas tambahan. Atau sebenarnya tugasnya dibahas, tapi tidak secara langsung satu-satu ditampilin tugas yang kalian kerjakan terus dinilai, nggak gitu kan ya. Jadi kan biasanya cukup mengumpulkan tugas di learning, nah kita bahas bersama nih tugas tersebut ketika mau dibahas. Nah biasanya yang kayak gitu tuh yang dikumpulkan tidak sesuai dengan harapan dari dosen gitu. Ini yang diperintahkan apa, yang dikumpul apa. Kadang yang dikumpul hanya lembar kosong. Ada rekan-rekan. Yang dikumpul hanya PDF kosong. Atau yang dikumpul malah tugas yang lain gitu kan. Ini tugasnya tentang resume undang-undang. Tapi yang dia kumpulkan tugas mata kuliah lain. Ada. Jadi ada aja tuh keisengan mahasiswa tuh ketika ngumpulin tugas karena mentang-mentang nggak dicek secara real time ya tadi ya sama dosennya. Jadi hati-hati, jangan kaget ketika akhir semester nilai tugas kalian rendah atau malah nol dari dosennya karena tadi curang, cheating gitu ya, disangkanya tugasnya nggak dicek nih sama dosennya, ternyata dosennya ngecek tugasnya. Walaupun tidak secara detail tapi dibuka sama dosennya, ini apa sih yang dikumpulin gitu kan. Wah, Fikri nih ngumpulin PDF kosong aja misalnya. Wah, itu langsung nol, nggak akan ada dispensasi gitu ya rekan-rekan. Itu malah salah satu tindakan kecurangan yang dosen anggap gitu. Ini apa sih disuruhnya apa ngumpul? Ini berarti kan sama aja nggak ngumpul kan? Dia berharap dosennya nggak ngeliat kan, cuman ngecek
pengumpulan di learning, oh dari 29 orang yang ngumpulin 29, oh berarti ngumpul semua nih. Kalau dosennya nggak ngecek kan langsung dikasih nilai kan semuanya kan. Tidak ngecek konten dari yang kalian kumpulkan, wah itu bahaya. Makanya saya selalu berupaya ngecek konten dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan supaya tadi ada keadilan. Yang ngumpulnya effortnya 100% ya dapat nilai 100 gitu ya. Yang ngumpul effortnya cuma 50% ya dapatnya nilai 50. Jadi nggak akan sama. Jadi jangan kepedean gitu loh. Bu, saya ngumpul tugas terus, Bu. Kok nilai saya segitu? Dan tidak cuma tugas komposisi nilai, ada kuis. Silakan dicek. Kuis kan real time tuh biasanya selesai kuis kalian sudah tahu nilai kalian berapa. Di capture, itu saran saya ya rekan-rekan ya. Setiap habis kuis dari learning terutama yang langsung menampilkan nilai, kalian screenshot di save. Itu bisa jadi bukti di akhir semester nanti ketika misalnya dosen hilaf nih, ada salah mengolah nilai. Ada salah satu kuis yang kalian dienolkan, nggak kebaca sama dosennya di learning misalnya, atau learningnya lagi error. Ya bisa aja kayak gitu ya, atau dosennya hilaf tuh karena masukinnya buru-buru jadinya salah, harusnya Dina dapat 100 malah dapat punya temennya yang nilainya cuma 70 misalnya gitu, di salah satu kuis. Nah itu kalian bisa gunakan sebagai bukti ke dosen nanti bahwa nilai kuis kalian sebenarnya bagus-bagus loh Bu, saya simpen Bu nih Bu hasilnya gitu kan. Dina 5 kuis 100 semua, tiba-tiba yang saya olah ada salah satunya 70, kan berpengaruh ya ke rata-rata nilai kuisnya kalian. Nah, itu saran saya, setiap kuis ATS di learning yang langsung menampilkan nilai di capture. Pengumpulan juga, pengumpulan tugas di capture sehingga ada bukti bahwa kalian mengumpulkan. Ketika di akhir semester ada hilaf, ada tidak ketemu nih tugas kalian, tapi ada bukti kalau kalian mengumpulkan, nah dosen bisa memperbaiki nilai kalian gitu ya, sesuai dengan bukti yang sudah kalian berikan tadi. Nah, jangan nggak ada bukti, nanti cuman omong doang. Saya ngumpul kok Bu semuanya, ya buktinya apa? Harus ada bukti gitu ya, rekan-rekan. Itu saran dari saya yang harus kalian lakukan kalau mau aman nanti di akhir semester. Ya kita tidak berharap ya nilai kalian nanti di akhir semester tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu ya rekan-rekan ya. Tapi namanya manusia, dosen kan manusia ya. Ada aja nanti kadang-kadang hilafnya dalam mengolah nilai. Yang kami olah bukan cuma nilai kelas kalian, bukan cuma nilai mata kuliah kepabeanan gitu ya. Jadi satu dua mungkin ada hilaf yang bisa dilakukan oleh dosen sehingga nilai kalian salah gitu terinputnya. Jaga-jaga aja. Oke, terus ini tadi ya, ketika ada tugas secara kelompok atau tugas tim, aspek yang dinilai ini dia. Kita akan nilai kerjasamanya gimana, kolaborasinya gimana, interaksinya gimana, lewat apa sih nilainya. Nanti ketika misal kalian disuruh presentasi, misal ya, kita akan lihat tuh gimana nih kerjasama kalian dalam satu tim ini cenderung individualis timnya atau kerjasamanya bagus. Itu bisa kelihatan ya rekan-rekan. Apalagi nih sekarang tiap dosen dapatnya satu kelas masing-masing satu kan. Kami bisa lebih intens mengamati kalian satu persatu gitu. Cuman 29 orang soalnya kan. Kalau kelas gabungan kan sulit ya diamati ya rekan-rekan. Nah, kalau kelasnya kecil kayak gini kami bisa mengamati. Atau bisa juga nanti ada peer review. Nah, ketika PBL tuh biasanya ada peer review ya yang harus kalian isi. Nah, itu nanti akan menilai ini. Terus ini yang nomor 7, case khusus ya, kasus khusus. Misal kalian dapat penugasan PBL dari PBL lain ya, PBL lain dari PBL tambahan di luar PBL wajib semester 4. PBL wajib semester 4 itu kan cuman satu harusnya ya. Itu gabungan dari beberapa mata kuliah. FF apalagi gitu saya nggak tahu apa mata kuliah yang nanti akan kolaborasi untuk PBL. Bisa jadi
salah satu dari kalian, salah dua dari kalian nanti akan mendapatkan tugas langsung dari KPS atau Manpro PBL, di mana kalian mengerjakan PBL di luar PBL wajib tadi, gitu ya. Misal ada PBL dari penelitian dosen misalnya, atau pengabdian dosen, kalian diajak untuk ikut bergabung sebagai anggota di situ. Atau misalnya ada case dari industri yang harus diselesaikan oleh dosen dan dosen butuh mahasiswa. Nah, kalian diajak. Nah, ini kan kegiatan PBL di luar PBL wajib tadi ya, rekan-rekan ya. Nah, ini kalau kalian langsung direkomendasikan oleh KPS atau dosen Manpro tadi, ya silahkan diikuti dan ini nanti akan mempengaruhi nilai akhirnya kalian. Ya berarti nanti ada penilaian khusus untuk kalian karena kalian ikut PBL, gitu ya. Tapi sih saya harap kalaupun terpaksa harus ikut, tetap bagi waktu ya, jangan sampai nanti terganggu di asesmen akhirnya ini. Ini yang 35%-nya ini. Walaupun saya bisa dispensasi untuk yang lain. Oh, karena mungkin kalian PBL, oke lah, keaktifannya saya tambah gitu ya, sempurna nilainya, terus saya dispensasi tugas-tugasnya, misalnya gitu. Misal kalian PBL-nya cukup intens ya di penelitian pengabdian, misal itu bisa apa dispensasi di kuis tugas sama keaktifan. Kalau ATS enggak ya, tetap harus ikut, sama AS juga tetap harus ikut. Jadi kalau memang mau tambahan PBL, sebisa mungkin kalian atur waktu supaya nggak keteteran, itu ya rekan-rekan ya, karena PBL wajib juga harus kalian ikuti kan. Nanti kalau ada PBL tambahan lagi, wah makin berat kerjaannya. Terakhir, tidak ada ujian susulan untuk kuis, ATS maupun AAS kecuali force majeure di mana kalian sakit tiba-tiba misalnya ya, atau amit-amit kecelakaan tiba-tiba. Kita nggak bisa tahu ya ke depannya apa yang bisa terjadi, tapi tidak kita harapkan itu terjadi. Nah, ketika sakit atau tadi mengalami kemalangan, misal ada keluarga yang berpulang gitu ya rekan-rekan ya, sehingga kalian tidak bisa mengikuti ujian. Nah, ini kan peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diprediksi ya, sakit, kemalangan, kecelakaan, itu tidak bisa diprediksi. Nah, kalau itu bisa dimaklumi oleh dosen dan kalian bisa ikut ujian susulan. Di luar itu, misal kalian sambil kerja kuliahnya, dapat tugas dinas kemana gitu kan, pada saat jadwal ujian tersebut. Kalian harusnya sudah tahu tuh, itu kan harusnya sedadakan-dadakannya pun kan Hamin berapa kan dikabarin ya sama bosnya ya. Harusnya kalian sudah tahu bahwa kalian tidak bisa mengikuti ujian tersebut di hari hanya. Nah, kalian sebelum hari H lapor ke dosennya untuk minta ujian duluan. Itu ya, jangan minta ujian susulan. Ujian susulan bisa jadi nggak akan dikasih karena tadi alasannya tidak bisa diterima. Bu, saya ada dinas, apalagi Bu, saya pulang kampung mau menghadiri pernikahan nenek saya. Ah, banyak lah tuh alasannya kan. Atau apa? Oh, Bu, saya mau ikut lomba, misalnya. Saya diutus untuk ikut lomba. Kemana-kemana gitu. Itu boleh, silahkan. Itu salah satu kegiatan positif gitu ya, rekan-rekan. Tapi kan itu bisa diprediksi. Kalian tahu kapan mau perginya. Nah, sebisa mungkin minta ujian duluan, bukan ujian susulan. Jadi ujian di awal gitu ya, sebelum teman-temannya ujian kan ujian dulu. Itu eh, akan saya berikan gitu ya, dibanding kalian minta ujian susulan. Kecuali tadi ya untuk hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Itu ya, rekan-rekan ya. Terus tugas sebisa mungkin dikumpulkan walaupun telat. Karena telat masih bisa dinilai walaupun nilainya tidak maksimal. Nih ya, hanya 80% yang bisa dinilai ketika kalian mengumpulkan tugas atau latihan soal itu lewat dari due date yang sudah ditentukan di learning. Nah, ini penting nih. Jika terbukti melakukan kecurangan, bekerja sama untuk mengerjakan kuis, ATS, AAS, ataupun tugas-tugas yang tidak boleh bekerja sama, maka sanksinya adalah nilai ujian tersebut 0.
Itu ya rekan-rekan ya. Baik yang memberikan jawaban maupun yang menerima jawaban, semua nilainya 0. Jadi jangan sampai kalian melakukan kecurangan akademik. Kecurangan akademik bukan cuma mencontek ya rekan-rekan. Kayak tadi misal pengumpulan tugas. Yang kalian kumpulkan tugas temen itu kecurangan akademik loh. Kalian mengambil tugas teman kalian. Saya nggak peduli mau kalian ambil tugasnya dengan izin ataupun tanpa izin. Nah, apalagi tanpa izin ya. Nyuri dong berarti ya. Itu juga termasuk kecurangan akademik. Nah, nilainya 0 pasti. Jangan berharap ada nilai kasihan gitu ya. Ini rencana evaluasi tiap minggunya. Kapan kita ada kuis, kapan ada tugas. Tapi ini bisa jadi bergeser ya rekan-rekan. Nanti setiap ada tugas maupun kuis akan diinfokan langsung di grup sebelum, terutama kuis ya atau ujian ya rekan-rekan. Sebelum hari H pasti akan dikabari oleh dosen kalau kita mau kuis atau kita mau ujian. Gitu ya, apalagi tugas bisa dicek di learning ya rekan-rekan. Gak perlu dosen ngasih info, silakan cek tugas ya di learning, kerjakan. Gak perlu nunggu itu. Kalian cek secara berkala learningnya, apakah ada tugas di minggu ini, kapan harus dikumpulkan, itu bisa kalian cek. Jadi gak perlu ditanya. Oke? Ini kriteria penilaian masih sama. Kalau mau dapat A ya harus nilai akhirnya lebih dari 85 atau sama dengan 85. Sebisa mungkin jangan sampai kalian menyentuh nilai E. Ya, rekan-rekan ya. Yang repot kalian sendiri, kalau E berarti harus mengulang di semester genap berikutnya. Itu ya. Kalian habis waktu, habis tenaga, habis pikiran buat ngulang mata kuliah yang sama. Mendingan kalian tambah effortnya untuk benar-benar ngejalanin mata kuliah ini di semester yang bersangkutan gitu ya, sehingga ya sekecil-kecilnya setidaknya tidak ngulang gitu ya rekan-rekan ya. Saya paham tidak semua kalian suka semua mata kuliah gitu ya. Kalian mungkin suka mata kuliah tertentu, di mana ketika kalian suka ya berarti kalian mengerahkan semua daya dan upaya dengan senang hati gitu ya untuk menjalani mata kuliah tersebut sehingga nilainya bagus. Tapi ada mata kuliah yang kalian gak seneng. Ini kayak kepabeanan nih, belajar undang-undang, aduh udahlah kata-kata undang-undang ngejelimet gitu kan. Semuanya teori, banyak banget materinya. Nah, banyak nih yang nggak suka sama mata kuliah kepabeanan. Ya at least seenggak suka nggak sukanya kalian jalanilah sampai kalian di akhir tidak harus mengulang mata kuliah ini gitu ya. Karena untuk dapat nilai E itu sebenarnya susah ya rekan-rekan. Jadi dosen tuh tidak segampang itu ngasih nilai E ke mahasiswa. Saya nggak tahu dosen lain ya, terutama saya. Karena yang ribet juga bukan cuma kalian tapi juga saya nanti ketika ada nilai E. Nilai E itu hanya akan saya berikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar nggak pernah muncul, nggak pernah masuk satu, nggak pernah ngumpulin tugasnya 0, semuanya nggak ada. Sekali ngumpulin tadi nggak jelas yang dikumpulin apa misalnya, nggak ikut ATS, nggak ikut AAS ya. Udahlah alamat itu nggak usah berharap nilai kalian di atas gitu ya. Apalagi nggak ikut AAS, wah udahlah. Tadi ya 35% tuh bobotnya dari nilai akhirnya kalian. Jadi jangan cuman berharap dari tugas doang. Bu, saya ngumpulin tugas. Iya, kamu nggak ikut ATS, nggak ikut AAS. Ya wassalam lah, nilaimu udah 50% ke atas ya 0. Ya nggak? Nah, jadi cuman berharap dari nilai tugas ya ujung-ujung nanti nilainya E. Jadi upayakan ya rekan-rekan ya, jangan sampai mengulang. Oke, itu RPS kita untuk 1 semester ke depan. Nanti saya harapkan setelah ini kalian cari Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006. Ini yang terbaru ya, perubahan dari UU 1095. Ini nanti akan jadi referensi utama kita nih, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Di samping nanti ada peraturan-peraturan menteri ya yang akan kalian download juga, yang
kaitannya nanti merupakan penjelas dari undang-undang kepabeanan yang ada di pasal-pasal di dalamnya gitu ya rekan-rekan ya. Undang-undang terkait cukai juga dicari mulai dari sekarang, jangan tunggu disuruh. eh Terus sebenarnya buku-buku kepabeanan itu juga ada ya di pasaran kalau memang kalian mau beli ya rekan-rekan ya. Yang membahas secara detail dengan contoh-contoh soal, misal spesifik nih tentang fasilitas kepabeanan itu ada. Kalau mau belajar lebih detail, nah boleh silakan beli bukunya. Kita tidak memaksa referensi apa yang harus kalian punya, yang harus kalian beli. Yang jelas kalian semua harus punya referensi, gitu ya. Jadi zaman sekarang nggak ada pemaksaan lagi untuk referensi. Dulu kan nggak tahu ya kalau kalian sekolah ya. Kalau dulu zaman saya sekolah kan wajib beli buku A, wajib beli buku B, gitu ya. Bahkan kuliah dulu zaman saya eh, wajib fotokopi buku chapter sekian-sekian sebelum perkuliahan. Nah, di sini sudah tidak begitu lagi. Jadi untuk referensi sudah cukup banyak dan sekarang jauh lebih gampang ya kalian mengakses referensi di internet ya rekan-rekan maupun di perpus juga banyak. Jadi silakan dieksplor saja mana yang kalian mau pelajari lebih dalam ya silakan kalian pinjam di perpus, kalian baca bukunya. Yang wajib tadi adalah kalian punya Undang-Undang 17 tahun 2006 tadi ya sebagai referensi utama kita. Undang-Undang Kepabeanan. Oke, sampai sini. Cukup saya cuap-cuapnya. Ada pertanyaan dari RPS kita, silahkan. Oh ya, nggak ada yang mau nanya nih. Sebelum saya tambahkan. Cukup jelas? Suaranya mana? Cukup, Ibu. Nganggu aja. Jelas, Nah, Bu. sip. Adalah suaranya. Ini saya nggak suka ya kalau online nih. Sepi sekali. Oke, jelas ya. Jadi RPS-nya nanti bisa diakses di learning, silakan di-download, dibaca. Tuh ya, jangan cuma download, save, tinggal. Bahkan nggak tahu save-nya di mana, lupa gitu ya. Jangan sampai. Oke, aturan tambahan kalau di kelas saya, ketika kita sesinya online, wajib on cam, terutama ketika dipanggil ya. Ini saya bisa mengawasi nih kalau cuma 29 orang yang nggak on cam tuh biasa saya panggil nanti. Jadi wajib on cam tadi walaupun online pakaiannya rapi, jangan pakai mukena yang cewek ya. Kalau pakai jilbab nggak sempat pakai jilbab pakai mukena, awas saya tegur tuh. Ganti dulu mukenahnya pakai jilbab. At least jilbab langsung kan gampang tinggal sarung kan. Kalau saya tahu online tuh lebih fleksibel tapi tidak sefleksibel itu ya rekan-rekan kalian bisa berpakaian sesukanya ketika kuliah. Ini kuliah loh. Kuliah kan harus rapi, itu ya. Jangan pakai kaos, pakai kemeja. Jangan nanti ada lagi yang nggak pakai baju. Waduh, tambah-tambah langsung saya E-in tuh nilai kedisiplinannya. Terus hadir tepat waktu ya paling kita lewat-lewat 5-10 menit ya. Kalau saya lewat dari itu biasanya saya kabari ya rekan-rekan ya. Misal diundur 30 menit. Nah, itu biasa saya kabari di grup ketika mulai sesi online. Nah, saya juga berharap ketika sesi online kalian lebih aktif, responsif ketika ditanyai ada suaranya gitu ya. Iya, tidak, ya jawab gitu kan. Iya, Bu, tidak, Bu. Cuman iya tidak aja loh jawabnya. Kalau ditanya ya dijawab sepemahamannya kalian. Jangan tiba-tiba sinyal hilang, left Zoom ditanya. Dina, Regina, jawab coba pertanyaan apa yang dimaksud dengan kepabeanan. Tiba-tiba off cam lalu dia hilang. Ya kan? Wah, alasan tuh Bu, sinyal saya Bu, sinyal saya lemah Bu. Nah, ada aja tuh yang kayak gitu tuh. Atau Bu, Bu, suara saya nggak jelas Bu. Ada aja tuh. Atau
mau disuruh on cam, rusak bu kamera saya nggak mau tahu ya. Dipersiapkan sebelum kalian perkuliahan, mic-nya pastikan bisa digunakan, kameranya nyala gitu ya rekan-rekan, sehingga nanti kita kondusif kuliahnya. Terus offline. Nah, offline apalagi ya? Keterlambatan offline maupun online sih sebenarnya itu saya dispensasinya cuma 15 menit. Lewat dari 15 menit berarti kalian sudah dianggap terlambat di sesi tersebut. Jadi misalnya sesi pertama itu kan 50 menit ya, rekan-rekan, per sesi kan 50 menit. Kalian hadirnya di 20 menit. Pertama tuh telat 20 menit. Ya udah berarti sesi satu saja yang saya anggap tidak hadir. Gitu ya. Sesi berikutnya dianggap hadir dan masih boleh kalian masuk Zoom, masih boleh kalian masuk ke kelas kalau nanti sesi offline. Asal tidak mengganggu ya, udah telat, ganggu lagi. Wah, saya nggak mau kunci-kunci pintu ya, masuk aja nggak apa-apa, tapi masuk dengan sopan. Ketika telat, izin ke dosennya yang lagi menjelaskan di depan, Bu, maaf saya telat. Kalau dipersilakan duduk, baru duduk. Jangan ngeloyor aja, masuk langsung ngeloyor ke belakang. Nggak pakai minta maaf lagi telatnya. Itu etika ya. Jadi kita nggak cuma belajar eh, teori di sini, konten mata kuliah di sini, tapi kita juga belajar etika ya, rekan-rekan ya. Jadi ketika salah ya minta maaf, gitu ya. Jangan jangan apa ya, cuek masalah-masalah etika seperti itu, karena itu penting rekan-rekan, apalagi nanti di dunia kerja, makanya dilatihnya sekarang, gitu ya. Hmm, terus apa lagi? Kelas offline itu akan sangat saya perhatikan pakaian kalian. Jangan ada yang pakai jeans, jangan ada yang pakai, ini cewek-cewek biasanya nih sendal sepatu itu loh, ini saya ganggu banget loh. Jangan ya, kalau mau pakai sepatu ya sepatu, entah itu sneakers atau sepatu teplek gitu ya, itu kan ketutup ya depan belakang, itu boleh. Tapi kalau sendal high heels itu bukan sepatu, high heels itu bukan sepatu. High heels yang terbuka ya maksud saya ya. Kalau kalau high heels yang tertutup ya silahkan nggak apa-apa. Mau pakai setinggi apapun kalian nyaman ya monggo, silakan gitu. Nah, tapi jangan pakai sendal. Alasnya ini sepatu kok, Bu. Padahal tali-talinya itu masih kelihatan depan belakang kaki kalian. Ya, sama aja bukan bukan sepatu itu. Cowok apa lagi ya? Awas pakai sendal. Terus kaos. Kaos berkerah boleh. Kaos yang tidak berkerah yang tidak boleh. Kaos oblong ya, rekan-rekan ya. Terus jeans, sangat-sangat anti saya melihat jeans di kelas. Jangan sampai kalian pakai jeans. Ketika ketahuan pakai jeans, saya suruh keluar. Mohon maaf. Tuh ya. Ganti dulu jeansnya. Biasa sih anak malam yang banyak alasan. Pulang kerja, Bu. Awas aja anak pagi ada alasan juga ya. Jangan. Yang penting itu rapi, rapi dan bersih ya rekan-rekan. Saya nggak minta kalian berpakaian eh apa pakai jas, enggak. Udah nggak ada lagi kita zaman sekarang pakai jas lab. Nggak ada kan kewajiban kalian pakai alma mater kan? Alma mater nggak wajib, jas lab nggak wajib. Ya udah, berpakaian rapi dan bersih. No jeans, no kaos, udah cukup itu aja. Cewek-cewek juga yang nggak pakai jilbab yang sopan tetap ya. Jangan terlalu terbuka. Ini juga mengganggu nih. Dosen kalian bukan cuma cewek-cewek aja isinya, tapi ada dosen cowok juga kan? Ingat ada satgas sekarang loh. Jadi jangan memancing yang tidak perlu dipancing gitu ya. Berpakaian sopan, jangan memperlihatkan yang tidak perlu kalian perlihatkan. Jaga diri sendirilah. Itu ya, rekan-rekan ya. Cowok-cowok jangan pakai celana pendek. Nggak boleh ya, kuliah nggak boleh pakai celana pendek. Apalagi ya, di atas lutut. Mau ngapain? Mau basket kalian? Kan ini kuliah. Dah, capek saya. Gantian yuk ngomongnya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang saya kelewat nggak yang perlu kita sepakati di perkuliahannya kita?
Silakan. Noval, Tia, Adinda mana nih? Kok hilang orangnya? Oh, ada. Sudah? Jelas? Jelas sih, Bu. Oke. Ini 30 orang. 31 orang. Siapa nih satunya lagi? Tadi yang saya absen Nabila udah hadir ya? Udah, Bu. Nabila dari mana Nabila? Ketiduran, Bu, tadi. Ini pakai apa? Selimut. Iya, Bu. Kok gitu? Ayo, ganti dulu, Nabila. Kalau kamu pakai jilbab, ganti jilbab langsung. Kalian tuh kuliah nggak jam 7 pagi loh. Setengah 9 tuh udah siang loh, rekan-rekan. Apa, Bu? Ramadan. Jangan jadikan Ramadan sebagai alasan ya. Ini pertemuan pertama masih saya maafkan. Safety dari tadi kayaknya nggak ada orangnya deh. Mana safety nih? Gunung doang nih. Safety, where are you? Nah, nggak ada kan? Ibu, izin Dina mau nanya. Hmm, ya Kalau Dina. untuk kuliah offline besok tetap sesuai jadwal kan Ibu, 7.50? Oh ya, ini penting. 7.50 bagi saya itu nanggung jamnya. Jadi, rekan-rekan, untuk menghindari kalian telat, terus alasan ya tadilah ya, ketiduran lah, bla 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 lah. Ini kalau sesi pagi ini rentan ya. Jadi kita amannya mulai jam setengah 9 gitu ya. Paling pagi jam 8. Itu pun kalau ada hal-hal yang memang urgent kita perlu masuk lebih cepat. Nah, itu nanti saya kabari Hamin satunya malamnya gitu ya. Besok kita mulai jam 8. Saya pastikan tidak akan pernah kita mulai 7.50. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi nanti di sesi-sesi awal dari 7.50 sampai setengah 9 manfaatkan waktunya untuk persiapan perkuliahan. Baca materi misalnya ya kalau kalian sudah ready ya. Baca materinya, pastikan tugasnya sudah dikumpulkan. Pokoknya persiapan untuk perkuliahan ya rekan-rekan ya. Jadi ada sesi apa kosong tuh di awal sampai kita mulai perkuliahan di setengah 9. Itu ya Dina ya. Baik, terima kasih Bu. Oke. Apa lagi? Oh ya, ini karena semester ini bisa jadi nanti di akhir-akhir semester saya akan cuti di akhir-akhir semester ya. Juli ya kita ya, Juli kayaknya. Juli tuh AAS, ya AAS-nya tuh pertengahan Juli kalau nggak salah ya, rekan-rekan. Jadi kalau saya cuti lebih cepat, bisa jadi kalian saya titipkan ke dosen yang lain ya. Mohon maaf, udah kayak barang dititipin ini. Karena nggak bisa diprediksi dan saya juga nggak ada tandeman kan, yang kelas pagi kan saya ngajar sendiri. Tapi saya sudah komunikasi ke dosen yang lainnya, Bu Mia, Bu Nila, Bu Ayu. Nanti di akhir-akhir semester ketika saya bertepatan harus cuti gitu ya, ya mau nggak mau nanti bisa jadi di AS saya nggak muncul gitu ya rekan-rekan ya. Saya kadung cuti gitu, keburu cuti. Cuti apa Bu? Ih, kepo deh, mau tahu aja. Yang pasti itulah cuti lama gitu ya rekan-rekan ya. Tapi semoga sih tepat waktu gitu ya. Saya selesaikan semester ini sampai habis baru saya cuti gitu ya rekan-rekan ya. Karena nggak bisa diprediksi nih cutinya. Cuti lahiran soalnya kan nggak tahu ya kapan brojolnya kan. Itu ya rekan-rekan ya.
Tapi saya pastikan nanti nilai kalian insya Allah sudah saya angsur sehingga nanti di belakang saya nggak keteteran juga gitu ya sendiri soalnya nih kelas pagi. Oke deh. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita istirahat dulu deh ya. 10 menit ya rekan-rekan nih jam 9.51. Silakan yang mau ke toilet boleh, yang nggak puasa mau minum dulu ya boleh, silakan. Nanti kita kembali lagi 10 menit kemudian. Saya mau ngejelasin sedikit tentang pengenalan undang-undang. Itu ya. Oke, silakan istirahat. Tidak keluar Zoom ya. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Oke.